Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melanjutkan menerangkan mengenai materi soal uji LSP mata pelajaran spreadsheet. Nah, di sini kita melanjutin dari yang sebelumnya kita sudah kerjakan ya. Jadi kalian buka dulu soal yang sudah pernah Ibu kasih. Nah, saat ini yang belum kita kerjakan itu adalah ada di sheet keempat, yaitu sheet grafik. Dengan judulnya itu adalah mengenai grafik lama peminjam. Nah, kita buka dulu. Kemarin kita nyimpennya itu adanya di data E. Nih, saya di folder 001 underscore Indah Ironisa, kalian tergantung kalian yang kemarin kalian simpen di mana. Nah, di sini kan sudah ada nama peminjam, kolom nama peminjam, nama sewa, sama jumlah bayar. Kita baca dulu aturan dalam mengerjakannya. Nah, di sini lengkapilah kolom tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, yang pertama, nama peminjam. Tidak diketik manual, melainkan mengambil link dari sheet data peminjam di kolom nama peminjam. Yang B, sama. Tidak diketik manual, melainkan mengambil link dari sheet data peminjam, kolom nama peminjam. Yang C, ini jumlah bayar. Caranya adalah tidak diketik manual, melainkan mengambil link dari sheet, sama ya, sheetnya data peminjam di kolom jumlah bayar. Jadi kalian bisa lihat sendiri sih dari sini. Kira-kira ada di kolom apa aja, jumlah bayar, ada di nama sewa, sama ada di nama peminjam, tergantung dari kalian lagi ngerjain yang kolom mana. Nah, ini kan saya kan udah ya, tapi bagi yang belum, kalian bisa ikuti cara saya lagi. Sama dengan kalian ambil, ini cara ngelinginnya. Nomor urut pertama itu Adelia, kalian enter. Nah, langsung merujuk ke grafik lagi, daftar sheet grafik. Nah, kalian langsung drag yang ada di tanda tambah ini ya. Nah, lalu sama sewa sama acuannya ada di sheet daftar peminjam sama sewa. Nah, langsung kalian drag ke bawah yang ada di tanda tambah. Nah, untuk lama sewa berdasarkan pada sheet 1 ini, lama sewa itu kan ada tambahan format hari. Custom itu ditambahin 1 hari, 2 hari, 1 hari, 5 hari. Nah, sedangkan kalau misalnya di grafik kita tidak perlu menambahkannya. Kenapa kita tidak perlu menambahkannya? Kita lihat dulu format tabel yang dibutuhkan oleh si soal LSP ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan ada lama sewa, ada jumlah bayar. Jumlah bayar secara otomatis adalah nilai nominal. Sedangkan lama sewa itu ya nilai angka gitu. Jadi misalnya lama sewanya berapa hari? Sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, di sini apakah di dalam grafiknya atau pie-nya ini ada tulisan hari atau ada yang berhubungan dengan angka saja? Nah, tidak ada ya. Adanya dalam bentuk persentase. Jadi sebenarnya custom format untuk ditambahkan hari itu tidak perlu gitu. Kalaupun misalnya ternyata ada, kalian bisa menambahkan lagi di sini. Karena itu tidak nge-link, karena harus di custom format sendiri. Tuh. Tinggal 00-nya ditambahin hari. Tapi karena ini tidak ada, tidak menggunakan kata-kata hari di dalam pie-nya ini, berarti kita anggap tidak perlu, alias tidak usah ditambah. Lanjut untuk jumlah bayar. Nah, seperti ini. Nah, terus lihat lagi ya. Jadi bedakan nih antara grafik 1 sama grafik 2. Untuk grafik 1, dia berhubungan dengan lama sewa DVD. Yang ada apa? Ada tentang nama nih Bu, berarti nama peminjamnya ada. Terus yang berhubungan sama lama sewa. Jadi untuk grafik pertama, itu jumlah bayarnya tidak usah di blok, alias tidak usah dijadikan sebagai sumber acuan untuk pembuatan pie. Nah, langsung aja saya contohkan caranya. Untuk grafik pertama, blok data yang dibutuhkan untuk membuat diagram pie, lalu kalian klik insert, lalu pie. Nah, kalian lihat lagi, kalian itu tadi contohnya adalah yang 3G. Nah, seperti ini. Nah, kalian lihat lagi customnya, dia ini minta yang berhubungan dengan persentase. Nah, kalian bisa lihat di chart tools, design, lalu pilih chart layout. Nah, kalian pilih di sini ada beberapa yang berhubungan dengan persentase. Ada ini, lalu ada ini, lalu ada ini. Nah, berhubung karena dia itu tidak pakai
ligen atau legenda kalau bahasa grafiknya dia tidak ada nih, nggak ada tuh, nggak ada. Jadi dia itu benar-benar bertumpu pada pusatnya aja, pada pie-nya ini yang dijelaskan secara langsung. Jadi tidak perlu pakai keterangan samping atau keterangan atas. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang ini. Nah, seperti ini. Nah, karena dia mintanya Adelia 4%, Arkon 17% itu adanya di bagian luar dari pie-nya, berarti kita pilih ini namanya adalah data label. Pilih layout, lalu kalian pilih data label, lalu kalian pilih outside end. Jadi dia di luar grafik pie-nya. Nah, seperti ini. Kalau keterangan yang di samping atau di atas khusus atau di bawah atau di sini samping kanan samping kiri ya, itu kalian namanya adalah legenda. Jadi yang menjelaskan tentang detailsnya dari si grafik. Kalau yang berhubungan langsung sama gambarnya ada di dalam gambar atau di samping gambar, nih mengitari gambar benar-benar yang menjelaskan sentralnya itu namanya adalah labels. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini judulnya dia itu lama sewa DVD ya, jadi kita tambahkan. Lama sewa DVD. Jika misalnya kalian buat tapi ternyata belum ada title-nya, kalian bisa nambahkan sendiri nih dari chart title, lalu kalian pilih yang mana, above chart atau centered overlay chart. Overlay title. Nah, seperti ini atau seperti ini. Nah, karena kita butuhnya yang kayak gini, nggak ketiban tulisan lama sewa DVD, berarti kita pilih yang tadi. Nah, seperti ini. Berarti untuk grafik yang pertama sudah selesai ya. Kita kecilin dulu supaya tidak mengganggu pembuatan grafik kedua. Lanjut, kita baca lagi yang jumlah bayar peminjam. Ini adalah grafik kedua. Jadi di sini jumlah bayar peminjam itu yang dibutuhkan adalah kolom nama dan kolom harga, yaitu jumlah bayarnya. Nah, kita blok dulu nama dan jumlah bayar. Pakai CTRL ya. Jadi kalian blok nama, lalu kalian klik CTRL yang lama. Ditekan terus, tekan terus sampai kalian blok semua. Diulang, kalian blok nama peminjam, nggak usah pencet CTRL. Nah, setelah sampai Arkom, kalian klik atau tekan CTRL, lalu kalian blok yang kolom jumlah bayar, semuanya sampai bawah, ditekan. Nah, tapi CTRL-nya tetap ditahan. Nah, seperti ini, lalu kalian pilih Insert, lalu kalian kolom. Nah, kalian pilih dia itu adanya yang seperti apa. Ini apa ini? Kita coba dulu ya. Nah, dia seperti ini. Berarti 3G. Nih, dia. Tapi dia itu warnanya oranye, bisa diganti di sini. Tapi kalian pun nggak mau ganti, nggak masalah. Biasanya LSP nggak akan pusing-pusing ngebahas tentang gituan. Jadi biru aja boleh, mau oranye juga boleh. Nah, caranya gimana Bu? Kalau misalnya supaya Adelia-nya itu namanya miring, Adelia nih namanya kan lurus nih, Afifa lurus. Caranya adalah atur aja posisi dari si grafiknya. Jadi dia itu mengikuti. Ini kan karena dia lebar, jadi dia itu horizontal, agak sedikit horizontal ya. Nah, jadi kalau misalnya dia mau Adelianya, nah seperti ini. Jadi dia tegak lurus. Nah, lalu apalagi yang di ini jumlah bayarnya udah benar, orang juga satu. Ini namanya legenda nih, layout lalu legend. Nah, kalau misalnya kalian mau rubah, misalnya mau di bagian bawah, kalian bisa klik show legend at bottom. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau di bagian sebelah sisi kanan seperti ini. Sisi kiri, sisi atas ya itu ya, sisi kiri seperti ini. Nah, itu namanya legenda. Kalau misalnya, nah kita normalin sesuai dengan yang tadi ada di soal, ada ya di sisi sebelah kanan. Nah, nama judul grafiknya adalah jumlah bayar peminjam. Kalian tambahin jumlah bayar spasi peminjam. Nah, seperti ini. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Tidak perlu ya. Oh ya, kalau misalnya kalian buat
ini kan sumbu ya, sumbu X, sumbu horizontal, ini sumbu Y, sumbu vertikal. Kalau misalnya tiba-tiba di dalam sumbu X ini ada namanya, misalnya di sini dikasih keterangan nama peminjam, di sini dikasih keterangan jumlah bayar. Berarti kalian mengaturnya itu pakai ini, axis, sumbu. Nah, ini horizontal, contoh. Tunggu. Nah, jika ini kalian klik kan ini kan nggak ada nih tulisan Adelia, tulisan namanya yang berbentuk Afifa gitu. Nah, karena kalian pengen ada keterangan sumbunya, sumbu horizontalnya atau sumbu X-nya, berarti kalian klik ini. Munculkan. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya adalah sumbu Y atau sumbu tegak lurus. Nah, ini kan dia kan udah ada nih, keterangan dari sumbu Y-nya. Nah, kalau misalnya kalian ternyata di suatu saat kalian bikin tapi nggak ada keterangan sumbu Y-nya, kalian bisa pakai ini. Jadi macam-macam. Ada yang sesuai dengan format kita, ada yang apakah dia dalam ribuan, dalam miliaran, atau dalam log. Seperti itu ya. Nah, udah selesai, langsung aja kita ke sheet selanjutnya, yaitu sheet penyusutan. Kita baca dulu. Penyusutan, hitunglah penyusutan dengan menggunakan metode angka tahun. Angka tahun itu adalah sum years digit. Sum itu adalah angka, years itu adalah tahun. Sum years digit. Sum itu adalah penjumlahan, salah maaf. Lalu years itu adalah tahun, digit itu adalah angka. Jadi sum years digit ini tentang jumlah angka tahun. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut, harga perolehan 25 juta, umur ekonomis 5 tahun, dan nilai sisa 250 dengan format tabel yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ini diatur aja, boleh di samping biar tidak mengganggu, atau boleh juga di bagian bawah. Kalian tinggal diklik nih. Nah, seperti ini. Nah, kalian langsung ke sheet selanjutnya, biar nggak lama lagi. Di sini penyusutannya adalah metode angka tahun. Metode angka tahun itu caranya adalah pakai SYD, sum years digit. Lalu kita lihat nih kisi-kisinya. Jadi kalian itu kalau misalnya di Microsoft Excel udah dikasih tahu gitu. Jadi kebangetan banget gitu kalau sampai salah. Cost itu adalah harga perolehan. HP itu adalah harga perolehan. Jadi di sini harga perolehannya. Nah, kalian pakai F4 sekali, atau kalau yang nggak bisa F4 pakai VN F4. Nah, terus titik koma, lalu kalian baca lagi salvage. Ini adalah nilai sisa. Nah, seperti ini. Terus kalian F4 lagi. Kalau misalnya F4 yang nggak bisa, berarti Fn plus F4. Titik koma, life. Life itu adalah umur ekonomis atau umur manfaat. Nah, di sini adalah 5 tahun. Nah, kalian sama F4-in lagi. Terus titik koma, per. Per itu adalah periode berapa yang sedang kamu cari. Nah, di sini biasanya menunjukkan kamu lagi berada di tahun keberapa. Nah, di sini kan ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Walaupun di sininya adalah nomor, tapi ini juga menunjukkan urutan. Kamu itu ada di periode keberapa gitu. Jadi periode pertama pemakaian dari si peralatan tersebut. Nah, kalian tutup kurung. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalian gedein, lalu kalian atur. Nah, kalau usah oke desimal, kalian drag ke bawah sampai 5 tahun ini terisi. Masa manfaatnya 5 tahun ya, jadi sesuai dengan ini nomornya. Nah, lanjut akumulasi penyusutan. Caranya adalah untuk akumulasi penyusutan tahun pertama, khusus ini tahun pertama beda sendiri, yaitu B9.
yaitu merujuk pada kolom penyusutan yang pertama. Nah, untuk akumulasi penyusutan tahun kedua, caranya adalah akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan pada tahun tersebut. Jadi akumulasi penyusutan tahun pertama, tahun sebelumnya kan tahun pertama nih, ditambah dengan penyusutan di tahun kedua. Nah, seperti ini. Terus yang lainnya gimana, Bu? Sama, akumulasi penyusutan tahun sebelumnya dari tahun 10 dari tahun ketiga itu berapa? Tahun kedua. Berarti kalian klik C10 terus ditambah sama beban penyusutan tahun tersebut, tahun yang sedang kalian kerjakan. Berarti ada di B11. Nah, supaya kalian biar cepat, nih untuk akumulasi penyusutan harus diingat, dikunci bahwa dia itu harus ada di tahun kedua. Kalian drag ke bawah. Kalau misalnya kalian ngeri lupa, kalian bisa mainin satu-satu, tapi itu bakal makan waktu. Jadi kalian drag aja ke bawah. Nih, kan ingat ya, di sini 19.800. Jadi kalau misalnya kalian drag dari yang nomor tahun kedua ini, jadi di sini 19.800 tetap. Karena dia memang rumusnya sama, bisa berlaku untuk tahun kedua sampai tahun kelima. Lanjut, nilai sisa caranya adalah harga perolehan dikunci pakai F4 sekali karena ini tidak akan berubah. Terus dikurang sama akumulasi penyusutan tahun yang sedang kalian kerjakan. Contoh untuk di nomor urut pertama berarti akumulasi penyusutan tahun pertama yaitu yang ada di C9. Lalu untuk nilai sisanya kalian bisa drag aja. Ibu biar nggak lama ngajarinya. Nah, seperti ini drag. Nah, di sini misalnya kalian pengen tahu nih kira-kira yang saya kerjakan sudah benar atau belum ya. Jadi kalian bisa jadi patokan nih. Jadi di sini kan dari soal ya, nilai sisa sebanyak atau sebesar 250.000 ini soal. Nah, kalian klik dong di sini 250.000 pakai format counting. Nah, di sini kalian bisa lihat di nilai sisa tahun kelima di sini mendapatkan nilai 250. Jadi kalau misalnya ini soal yang dibilangnya adalah nilai sisa dengan ini yang pengerjaan kalian di akhir tahun dari umur ekonomis peralatan yang sama, berarti itu menunjukkan apa yang kalian kerjakan dan apa yang kalian input itu sudah benar. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat lagi ke bawah, sepertinya sudah selesai. Nah, cukup sekian untuk penjelasan mengenai pengerjaan dari siklus LSP, mata pelajaran spreadsheet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.